Di sudut terminal Manggarai yang hiruk-pikuk, berdiri sebuah bengkel kecil beratap sengkaratan. Asap knalpot dan suara klakson membaur dengan dengungan alat las yang menyala setiap pagi. Di sanalah Jarod, lelaki tua berkaos oblong lusuh dan celana jeans belel, bekerja dengan tenang membetulkan motor-motor tua milik sopir angkot. Tak banyak bicara, hanya tatapan tajam penuh beban masa lalu. Setiap kali tangan tuanya menggenggam kunci Inggris, terasa ada tenaga yang lebih dari sekadar pengalaman, seperti tangan yang pernah menghancurkan lebih dari sekadar baut dan mesin. Preman-preman terminal sering datang, bergantian menagih uang keamanan. Robert, si preman botak dengan tato ular di leher, menjadi yang paling rutin datang tiap pekan. "Woi, bengkel, 50.000, sekarang," teriaknya sambil menendang kursi plastik di depan bengkel. Jarod hanya diam, mengambil dompet usangnya, dan menyodorkan uang lusuh dengan tangan gemetar. Tak ada perlawanan, hanya anggukan kecil dan senyum pahit. Orang-orang sekitar heran, mengapa Jarod yang tubuhnya tegap dan matanya tajam begitu penurut pada preman-preman itu. Mungkin karena dia sudah tua, kata seorang sopir angkot. Tapi ada juga yang berkata, dia kayak menyimpan sesuatu, pernah lihat tatapannya. Bukan tatapan orang biasa, namun semua orang memilih diam. Tak ada yang ingin terlibat urusan dengan Robert dan gerombolannya, apalagi dengan Jarod yang misterius. Hari itu, langit gelap padahal masih siang. Hujan turun perlahan. Jarod sedang membetulkan rem motor seorang penarik ojek saat Robert datang lagi. Kali ini, tak hanya minta uang. Ia memaksa Jarod memberikan aki baru dari dalam bengkel. Ketika Jarod menolak dengan lembut, Robert menamparnya keras. Suara tamparan itu terdengar sampai ke tukang kopi sebelah. Motor yang sedang diperbaiki jatuh dan menggores tangan Jarod, darah menetes ke tanah. "Lo pikir lo siapa? Ha, tua-tua masih songong," bentak Robert, mendorong Jarod hingga tersandar di pintu bengkel. Warga sekitar hanya bisa menunduk, pura-pura sibuk. Tapi seorang pengamen tua di sudut terminal mendongak. Wajahnya pucat saat melihat darah menetes dari tangan Jarod. Ia berbisik pelan ke temannya, "Astagfirullah, itu bukan darah biasa. Itu darah macan hitam." Jarod hanya menatap kosong ke arah Robert yang tertawa puas. Tapi di dalam dirinya, ada suara-suara lama yang mulai bangkit. Suara jeritan masa lalu, suara tembakan, suara istri tercinta yang dibunuh tanpa ampun oleh rekan sendiri. Ia telah bertahun-tahun menahan semuanya, mengubur masa lalu dalam debu dan oli. Tapi hari itu, sesuatu retak di dalam dirinya. Bukan karena tamparan, tapi karena kehinaan yang sudah terlalu lama dipendam. Setelah para preman pergi, Jarod masuk ke dalam bengkelnya dan mengunci pintu. Ia membuka sebuah laci tua yang sudah berkarat. Di dalamnya, tergolek sebuah kalung berliontin hitam dan foto lusuh dirinya muda, berdiri di antara pria-pria berjas hitam dengan senjata di tangan. Ia menghela napas berat, menyentuh foto itu dengan jari gemetar. "Kalian pikir aku sudah mati, tapi kalian salah," bisiknya lirih. Di luar, hujan mulai deras. Petir menyambar langit Jakarta, dan di terminal Manggarai yang seolah tak peduli, telah dimulai kembali kisah kelam seorang legenda. Jarod, sang tukang bengkel, telah disentuh oleh luka lama, dan dunia akan segera tahu siapa yang mereka usik. Malam mulai turun di terminal Manggarai, namun bengkel Jarod masih menyala dengan lampu Petromax tua yang bergoyang tertiup angin. Jarod duduk diam di bangku kayu reyot, matanya menatap kosong ke pintu bengkel yang setengah terbuka. Tangannya masih menggenggam liontin hitam itu. Suara preman tadi siang masih menggema di telinganya, seperti cambuk yang mencabik harga diri yang selama ini ia kubur. Sudah terlalu lama ia menahan diri, tapi hari ini, rasanya ada batas yang telah dilanggar. Dari kejauhan, deru motor terdengar mendekat. Robert datang lagi, kali ini bersama dua temannya. Mereka tampak mabuk, botol arak plastik tergantung di stang motor. "Bengkel, keluar lo, uang pelicin bulan ini belum lunas," teriak Robert sambil menendang-nendang drum oli di depan bengkel. Salah satu temannya menyeringai sambil memainkan rantai baja di tangannya. Jarod tak menjawab, hanya berdiri perlahan, lalu membuka pintu bengkel sepenuhnya. Jarod berdiri tegak di depan mereka, tanpa berkata sepatah kata pun. Lampu Petromax dari dalam bengkel menyorot setengah wajahnya yang mulai terlihat dingin dan keras. Robert mendekat dengan langkah goyah, menatap Jarod sambil tersenyum sinis. "Lo mau coba jadi jagoan, iya?" "Hah, tua-tua keladi rupanya." Tanpa peringatan,
Robert mengayunkan tinjunya, keras, mengarah ke wajah Jarod. Tinju itu mengenai pipi, dan Jarod terhuyung, darah kembali menetes dari sudut bibirnya. Namun kali ini, tidak ada yang sama seperti sebelumnya. Jarod tetap berdiri, wajahnya tak menunjukkan rasa sakit, hanya diam dan menatap Robert lurus. Tatapan itu menusuk, bukan seperti korban, melainkan seperti pemburu yang sedang mengukur jarak tembak. Robert terdiam sejenak, bingung, bahkan sedikit gentar. "Kenapa lo mandang gue gitu, ha?" tanyanya, kini suaranya tak sekeras tadi. Salah satu temannya tertawa dan mencoba menyemangati Robert, tapi sebelum mereka sadar, Jarod bergerak. Gerakannya cepat, terlalu cepat untuk seorang lelaki tua. Ia meraih kepala Robert dan membenturkannya ke tiang besi pintu bengkel. Bak, Robert terjatuh seperti karung pasir. Darah mengucur dari dahinya. Teman-temannya terkejut, tapi sebelum sempat bereaksi, Jarod mencabut kunci Inggris dari pinggangnya dan mengayunkan ke lutut salah satu dari mereka. Jeritan menggema di malam terminal. Orang ketiga mencoba kabur, tapi Jarod melemparkan baut besar yang menghantam tengkuknya. Ia jatuh tersungkur, menggeliat di tanah. Jarod mendekat pelan, langkahnya tenang seperti malaikat maut yang tak terburu waktu. Ia jongkok di depan Robert yang mengerang dan berkata pelan, "Dulu aku seperti kalian. Tapi sekarang, aku bahkan lebih kejam dari kalian." Robert memandang wajah Jarod yang kini berdarah namun tersenyum dingin, dan untuk pertama kalinya, matanya menunjukkan ketakutan. Beberapa warga yang mengintip dari kejauhan langsung mundur. Tak ada yang berani mendekat, tak ada yang berani menolong para preman yang biasa mereka takuti. Malam itu terminal menjadi sunyi, hanya suara desis hujan yang mulai turun pelan di atas atap seng. Jarod berdiri kembali, menatap langit sebentar, lalu berjalan masuk ke bengkelnya. Tangan dan bajunya berlumuran darah, tapi langkahnya ringan, seolah beban belasan tahun akhirnya dilepaskan malam ini. Di pojokan, pengamen tua yang tadi siang melihat kejadian itu bergumam sendiri sambil menggoyang kepala. Jarod si macan hitam, astaga, Jakarta akan berdarah lagi." Pagi harinya, terminal Manggarai mendadak hening. 3 preman yang semalam dihajar Jarod tergeletak tak berdaya di depan bengkel, memar dan babak belur. Beberapa pedagang memberanikan diri menolong mereka, sementara warga hanya berbisik-bisik. "Itu bukan orang biasa, dia bukan tukang bengkel sembarangan." Bisik-bisik itu menyebar cepat seperti api di padang ilalang, menciptakan aura misteri yang mencengkeram seisi terminal. Tapi bengkel Jarod tertutup rapat, seolah badai semalam hanya mimpi buruk belaka. Di dalam bengkel yang remang, Jarod duduk termenung di depan meja kerjanya. Di hadapannya, terbuka sebuah kotak kayu tua berlapis kain beludru merah. Di dalamnya tersimpan barang-barang yang telah ia kubur bersama masa lalunya, liontin hitam, sepucuk pistol tua berkarat, dan sebuah foto kusam, foto dirinya bersama 5 pria berjas hitam, berdiri di atas tumpukan mayat dalam sebuah ruangan gelap. Salah satu pria di foto itu kini menjadi bos mafia Jakarta, Thohir Silintah. Tangan Jarod gemetar saat menyentuh foto itu. Ingatannya kembali ke malam penuh darah 14 tahun lalu, malam ketika ia mengumandangkan pensiun dari dunia kelam. Waktu itu ia hanya ingin berhenti. Ia ingin hidup normal, membangun keluarga, punya bengkel kecil, dan menebus dosa masa lalunya. Tapi Thohir menolaknya keluar. Istri Jarod, Ratna, dibunuh malam itu juga, di depan matanya. Sejak hari itu, Jarod menghilang, menghapus identitas, dan berpura-pura menjadi lelaki biasa. Tapi dendam itu tak pernah benar-benar mati. Malam sebelumnya telah membuka kembali luka lama itu, dan luka itu sekarang bernanah. Ia tahu, Robert dan preman-preman kecil ini hanyalah sumbu kecil dari api besar yang masih menyala di bawah tanah kota. Jarod tidak sekadar melawan preman terminal, dia baru saja menarik pelatuk yang bisa membuat para monster masa lalunya keluar dari persembunyian. Di markas mafia Jakarta Utara, Thohir Silintah mendengar kabar pengeroyokan gagal di terminal. Anak buahnya melaporkan bahwa nama Jarod disebut-sebut sebagai pelaku. Mendengar nama itu, Thohir terdiam. Wajahnya langsung berubah pucat. Ia berdiri, lalu menendang meja kaca hingga pecah. "Cari dia, Jarod gak mungkin hidup, gak mungkin," teriaknya. Tapi di dalam hatinya, Thohir tahu, jika benar itu Jarod, maka kekacauan besar akan segera dimulai. Sementara itu, Jarod memandangi fotonya bersama Ratna yang sudah usang. "Maaf, Nak," bisiknya lirih. "Aku udah terlalu lama diam. Mereka pikir aku lemah,
Tapi sekarang, aku akan buat mereka ingat siapa aku sebenarnya. Ia kemudian berdiri, membuka lemari kecil di pojok bengkel, dan mengeluarkan sebuah tas hitam. Di dalamnya, ada rompi kulit, sarung tangan, dan sepatu tempur yang berdebu. Satu persatu dikenakannya kembali, seolah memanggil kembali jiwanya yang dulu, jiwa seorang algojo. Langit Jakarta mulai mendung lagi siang itu. Hujan turun perlahan, tapi di dalam bengkel tua itu, bukan sekadar hujan yang mengguyur. Yang turun adalah tekad balas dendam yang telah dipendam selama lebih dari 1 dekade. Dan begitu langkah Jarod kembali menjejak aspal dunia kelam itu, maka tidak ada satupun yang akan selamat tanpa membayar dengan darah. Di luar bengkel, seorang pemuda iseng yang mendengar cerita tentang si tukang bengkel pemukul preman, mencoba mengintip dari jendela kecil. Tapi saat matanya menangkap sosok Jarod yang sedang mengasah pisau tua sambil bersenandung lirih, pemuda itu langsung mundur dengan wajah pucat. Ia tak tahu lagu apa yang dinyanyikan Jarod, tapi nadanya membuat bulu kuduk berdiri. Lagu itu, seperti nyanyian kematian. Lina, gadis 22 tahun yang setiap pagi mendorong gerobak pecel di samping bengkel Jarod, sudah seperti anak sendiri bagi lelaki tua itu. Ia yatim piatu sejak SMA, dan Jarodlah yang sering membantunya saat gerobaknya mogok atau saat hujan deras merusak dagangannya. Lina tidak tahu siapa sebenarnya Jarod, baginya lelaki itu hanyalah tukang bengkel tua yang murah senyum dan suka menyuruhnya pulang lebih awal kalau terminal mulai panas. Hari itu, sekitar pukul 2 siang, Lina baru saja selesai melayani beberapa sopir angkot yang makan di dekat lapaknya. Hujan baru saja berhenti, dan aroma tanah basah masih terasa di udara. Tapi belum sempat Lina membereskan dagangannya, 3 preman datang menghampiri. Salah satunya baru keluar dari rumah sakit tadi pagi, temannya Robert, yang babak belur dihajar Jarod malam sebelumnya. Dengan luka masih membiru di pelipis, ia mendekat ke Lina dengan senyum licik. Dagangan laris, ya. Bagi dong, pajak lapak, ucap preman itu sambil menunjuk ke toples berisi uang recehan. Lina mencoba menjelaskan bahwa ia hanya jualan kecil-kecilan dan tak punya uang lebih. Tapi preman itu tak peduli. Ia menyambar toples uang dan menendang gerobaknya hingga pecel dan sayur tumis tumpah ke jalan. Lina teriak marah, mencoba merebut toplesnya kembali, namun tangan preman itu justru melayang menamparkan pipinya keras. Jarod yang baru saja selesai mengencangkan baut motor mendengar suara ribut itu. Ia berlari kecil ke arah kerumunan, dan saat matanya menangkap tubuh Lina yang terduduk di tanah, pipi merah dan gerobaknya hancur, ada ledakan dalam dadanya. Seperti sesuatu yang selama ini ia redam, kini keluar dari celah yang retak. Mata Jarod berubah gelap, bukan sekadar marah, tapi luka lama yang kembali menyayat. Sudah keterlaluan kalian, ucapnya pelan, tapi terdengar tajam. Preman yang memukul Lina menoleh dan mendesis, loh, si kakek ini muncul lagi. Mau nambah pasien rumah sakit, kek. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Jarod sudah menghantamkan kepala preman itu ke kaca gerobak yang pecah. Kreak, darah langsung mengalir dari pelipis, dan 2 preman lainnya panik, tapi seperti malam sebelumnya, mereka tak bisa mengimbangi gerakan Jarod. Satu ditarik kerahnya dan dilempar ke tiang lampu, satu lagi dihantam perutnya sampai muntah di tempat. Lina hanya bisa menatap ngeri dari tanah, belum pernah ia lihat Jarod sebuas itu. Bukan seperti tukang bengkel baik hati yang biasa membantunya menyalakan kompor gas atau memperbaiki payung. Tapi seperti binatang buas yang sedang mengamuk karena wilayahnya dirusak. Setelah semua preman tak bergerak, Jarod membantu Lina berdiri. Tangannya masih gemetar karena amarah, tapi suaranya tetap lembut saat bertanya, "Kamu gak apa-apa, nak?" Lina hanya mengangguk sambil menahan air mata. Warga sekitar yang melihat kejadian itu tak berkata apa-apa. Semua sudah mulai sadar bahwa Jarod bukanlah orang biasa. Tapi tak ada yang cukup berani untuk bertanya siapa dia sebenarnya. Sore itu, hujan kembali turun rintik-rintik. Lina duduk di dalam bengkel Jarod, dibalut jaket tua milik lelaki itu. Sementara Jarod duduk menatap jalanan dengan wajah kosong. Dalam hatinya, ia tahu, jika preman-preman ini berani menyentuh anak sebaik Lina, maka kebusukan kota ini sudah melebihi batas. Dan mungkin, sudah saatnya ia membersihkan mereka semua, satu persatu. Malam menyelimuti kota dengan kelam yang pekat. Hujan turun perlahan seperti menangisi luka-luka yang mulai terbuka kembali. Di sebuah gudang tua di belakang pasar swalayan yang sudah lama tutup, berkumpullah para preman Manggarai. Robert,
dengan kepala diperban dan amarah yang membuncah, memimpin pertemuan. "Besok kita bakar tuh bengkel. Kita habisi si tua bangka itu. Jangan sampai dia sempat nafas lagi," teriaknya sambil memukul meja. Namun yang tak mereka sadari, malam itu, seseorang telah mengintai mereka sejak sore. Jarod berdiri di atas atap bangunan yang menghadap gudang, matanya tajam menembus jendela pecah yang menyala redup. Ia tak membawa pistol, hanya kunci roda, rantai baja, dan pisau pendek peninggalan masa lalu. Wajahnya tak menunjukkan kebencian, hanya tekad yang dingin. Malam ini bukan soal balas dendam, ini soal peringatan, dan peringatan dari seorang macan hitam, selalu disampaikan dengan darah. Sekitar pukul 11 malam, pintu gudang mendadak terbuka pelan. Angin malam menyusup masuk membawa aroma minyak dan besi. Para preman mendadak hening. "Siapa tuh?" tanya salah satu. Tak ada jawaban. Lampu gantung mulai berayun pelan. Bayangan melintas cepat di antara tiang-tiang kayu tua. Tiba-tiba, "BRUK." Satu preman tersungkur, mulutnya disumpal kain dan tubuhnya diseret ke dalam gelap. Kepanikan mulai merambat. Beberapa preman menarik besi dan kayu, sebagian lagi mencoba kabur ke pintu belakang, tapi terkunci rapat. Lampu tiba-tiba padam. Kegelapan merajalela, hanya tersisa desahan napas dan langkah kaki pelan di antara lantai kayu yang berderit. Satu persatu mereka diterkam bayangan, bunyi tulang patah, jeritan singkat, dan suara tubuh yang ambruk memenuhi udara. Dalam waktu 10 menit, tinggal Robert dan dua anak buahnya yang tersisa. Mereka terpojok di sudut gudang, tubuh gemetar, tangan memegang pipa besi seperti anak kecil memegang mainan. Tiba-tiba, dari balik kegelapan, Jarod melangkah keluar perlahan. Cahaya petir dari luar menyinari wajahnya sesaat, dan saat itu Robert melihat sorot mata yang sama seperti dulu pernah ia lihat di mata jagal rumah jagal, mata yang tidak lagi mengenal ampun. "Kau pikir aku tukang bengkel?" Suara Jarod pelan, namun menggema seperti lonceng kematian. Robert berusaha menyerang, tapi hanya butuh satu gerakan cepat, kunci roda menghantam tangan Robert dan tulangnya patah seketika. Robert menjerit, satu anak buahnya berlari dan dilempar rantai ke lehernya, tersungkur tak sadarkan diri. Yang terakhir hanya bisa duduk sambil menangis, memohon nyawa. Jarod tak membunuh mereka, ia berdiri di tengah gudang yang kini penuh tubuh preman tak sadarkan diri, lalu berkata keras, "Sampaikan ke semua bos kalian, Jarod belum mati. Dan mulai malam ini, terminal ini bukan sarang kalian lagi. Ini tempat orang kecil cari makan. Kalau kalian ganggu lagi, kalian akan aku kubur satu persatu." Ia lalu melangkah pergi, meninggalkan gudang dengan suara langkah pelan namun bergema seperti guntur. Saat Jarod menghilang ke balik hujan malam, Robert hanya bisa merangkak ke sudut gudang sambil menggigil. Bukan karena luka, tapi karena ketakutan. Malam itu bukan sekadar kekalahan. Malam itu adalah pengumuman bahwa legenda yang dulu ditakuti mafia seJakarta, kini telah bangkit kembali. Berita tentang pembantaian para preman di gudang tua menyebar lebih cepat dari angin malam. Terminal Manggarai berubah hening, para pemalak tiba-tiba lenyap dari peredaran. Warga kecil, sopir, pedagang, bahkan tukang becak, mulai menyebut satu nama yang kembali muncul dari lorong-lorong gelap masa lalu, Jarod. Mereka menyebutnya dengan berbisik, seolah takut jika suara mereka memanggil setan. "Macan hitam sudah bangkit," kata seorang sopir tua sambil memandangi bengkel yang tertutup rapat. Sementara itu, jauh di Jakarta Utara, dalam sebuah bangunan mewah bercat hitam di tepi pelabuhan, Thohir Silintah duduk gelisah. Ia sudah mendengar desas-desus itu sejak dini hari, preman-preman loyalnya tumbang tanpa ampun oleh satu orang. Dan nama itu, nama yang tak pernah ingin ia dengar lagi, disebut-sebut oleh semua anak buahnya yang masih hidup, Jarod. Ia langsung menggebrak meja kaca hingga hancur. "Itu gak mungkin, Jarod sudah mati. Aku sendiri lihat dia tertembak di dada dan jatuh ke laut malam itu." Namun jauh di dalam hatinya, Thohir tahu kebenaran yang tak bisa dibantah. Hanya satu orang di Jakarta yang bisa membuat 10 preman hilang dalam semalam tanpa suara, dan meninggalkan mereka hidup cukup lama hanya untuk menyebarkan teror. Jarod bukan sekadar pembunuh. Ia adalah Algojo, mesin mati yang dididik untuk menghabisi, bukan hanya melawan. Dan sekarang, dia kembali, lebih tua, lebih gelap, dan mungkin lebih kejam. Thohir segera mengumpulkan para pemimpin kelompok preman dari beberapa wilayah terminal, Kampung Melayu, Kalideres, Grogol. Mereka semua datang dengan wajah tegang.
Di ruang rapat bawah tanah, Thohir berkata dengan suara berat, "Kalau benar itu Jarod, maka kita harus hentikan dia sekarang. Sebelum dia yang datang ke rumah kita satu-satu." Tapi satu dari mereka menolak, "Dia cuma satu orang, Bang. Kita keroyok aja rame-rame." Thohir menatapnya tajam, lalu berbisik, "Itu yang dulu kita pikirkan." Dan malam itu, 14 orang tak pernah pulang. Sementara itu, Jarod duduk di belakang bengkelnya, menatap langit malam. Di tangannya, ia memegang sepotong kain putih milik mendiang istrinya, Ratna. Ia masih ingat malam ketika Thohir dan anak buahnya mengkhianatinya, karena ia ingin keluar dari dunia hitam. Ratna ditembak di depan matanya, dan tubuhnya dibuang ke laut bersama semua kenangan. Sejak malam itu, Jarod bukan lagi manusia, ia hanya cangkang yang bernapas karena dendam belum selesai. "Dulu aku menghilang karena aku takut kehilangan yang kusayang. Sekarang, tak ada lagi yang bisa mereka ambil dariku," gumamnya pelan. Tangannya mengepal kuat, bekas-bekas luka lama di jari dan lengan mulai terasa gatal, seperti tubuhnya tahu bahwa pertempuran belum selesai. Ia tahu, Thohir pasti sudah dengar kabarnya. Dan itu bagus, karena langkah selanjutnya takkan sembunyi-sembunyi lagi. Di tempat lain, sebuah mobil hitam berhenti di depan bengkel Jarod. Di dalamnya duduk seorang pria muda dengan tatapan dingin, Egi, pembunuh bayaran muda suruhan Thohir. Ia mengintip bengkel dengan teropong kecil, lalu menekan tombol radio, target sudah diidentifikasi. "Tunggu perintah." Tapi sebelum ia sempat mematikan alat itu, seseorang muncul di balik jendela samping mobil dan mengetuk kacanya perlahan. Saat Egi menoleh, yang dilihatnya hanyalah wajah tua dengan mata seperti bara api menyala. Jarod berdiri di sana, tak bersuara. Egi terkesiap, namun tak sempat mengambil pistolnya. Dalam satu gerakan, kaca pecah dan lengannya dipelintir hingga teriakan tertahan terdengar. "Kau kirim salam ke Thohir, bilang, aku akan datang. Tapi kali ini, bukan untuk negosiasi." Jarod lalu menghilang ke balik gang seperti bayangan. Dan malam kembali sunyi, seolah baru saja menyaksikan roh kuno kembali berjalan. Di tengah malam yang lembab, dalam kamar kecil di balik bengkel, Jarod membuka sebuah peti besi berkarat. Di dalamnya tersimpan potongan-potongan sejarah yang tak pernah diceritakan pada siapapun, bukan kepada Lina, bukan kepada warga terminal, bahkan bukan kepada Ratna semasa hidup. Jaket kulit hitam dengan emblem tengkorak di bagian dada kiri, sepucuk pistol FN-45 dengan ukiran angka 27 di gagangnya, dan sebuah buku catatan lusuh penuh nama-nama yang kini sebagian besar sudah mati. Jarod menatap dirinya di cermin retak. Rambutnya yang mulai memutih, wajah penuh garis usia, dan mata yang tak lagi secerah dulu, namun justru lebih mengerikan. Dalam bayang-bayang cermin itu, ia melihat dirinya 20 tahun yang lalu, berpakaian serba hitam, tangan berlumuran darah, dan tubuh berdiri tegak di tengah lingkaran mayat di sebuah gudang bekas pelabuhan. Itulah malam pertama ia dikenal sebagai Macan Hitam, algojo paling mematikan dari organisasi mafia bayangan bernama Kelompok 27. Kelompok 27 adalah jaringan rahasia eksekutor mafia yang hanya menerima 27 orang di seluruh Indonesia. Setiap anggotanya adalah pembunuh profesional, dan Jarod adalah eksekutor peringkat pertama selama 6 tahun berturut-turut. Ia tidak hanya membunuh, ia menghilangkan. Bersih, tanpa jejak, tanpa suara. Bahkan polisi tak berani menyebut namanya dalam laporan resmi. Jika seseorang disuruh memilih antara ditangkap polisi atau dikejar Jarod, semua akan memilih penjara. Namun semuanya berubah ketika Jarod bertemu Ratna, wanita warung sederhana yang dengan senyum polosnya menyuruhnya berhenti merokok saat mereka pertama kali bertemu. Ratna tak tahu siapa Jarod, dan Jarod sengaja menyembunyikannya. Dalam Ratna, Jarod menemukan kedamaian yang tak pernah ia punya. Ia mulai berpikir untuk keluar dari dunia kelam, pensiun, dan hidup normal. Tapi itulah kesalahan fatal pertamanya. Thohir, yang saat itu masih berada di bawah satu atap organisasi, menolak keinginan Jarod untuk pensiun. Tak ada keluar dari kelompok 27 kecuali dalam peti mati, begitu kata Thohir. Jarod, bersikukuh, maka diaturlah malam pengkhianatan itu. Mereka datang ke rumah Jarod membawa senyum palsu, berpura-pura memberikan perpisahan, lalu menembak Ratna di depan matanya, dan mendorong Jarod ke laut setelah menembaknya di dada. Mereka mengira dia mati, tapi laut tidak menelannya. Laut menyimpan dendamnya. Jarod ditolong nelayan di pesisir,
sembuh dalam keheningan, lalu menghilang. Ia mengganti identitas, membakar semua dokumen, lalu muncul kembali sebagai tukang bengkel di sudut terminal, menunggu waktu. Ia tahu Thohir akan naik ke tampuk kekuasaan. Ia tahu jaringan lama akan berkembang jadi jaringan lebih buas. Dan ia tahu, suatu hari, dunia lama akan datang padanya sendiri. Dan hari itu kini telah datang. Ratna, aku sudah terlalu lama tidur. Sudah terlalu lama membiarkan mereka berpesta di atas kuburanmu, ucap Jarod lirih. Ia menyentuh foto istrinya yang sudah mulai pudar. Tangannya mengepal, dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ia membuka kembali catatan nama-nama dalam buku lusuh itu. Di halaman terakhir, nama itu masih tercetak dengan tinta merah Thohir. Pengkhianat, penanda akhir. Di luar kamar, hujan mulai turun lagi. Tapi kali ini bukan hujan biasa. Langit seperti ikut menangis, karena tahu, macan hitam yang telah tidur panjang kini benar-benar bangkit. Dan jika seekor macan kelaparan turun gunung, maka hutan pun akan diam. Karena semua tahu, yang akan mati, bukan hanya mangsanya, tapi siapapun yang menghalangi langkahnya. Pagi itu, langit Jakarta kelabu. Awan-awan berat menggantung rendah, seolah tahu bahwa hari ini bukan hari biasa. Terminal Manggarai terlihat normal di permukaan, sopir menarik penumpang, pedagang asongan berteriak menjajakan dagangan, dan preman-preman mulai berkeliaran lagi, terutama sejak mereka mendengar bahwa Jarod menghilang selama 2 hari terakhir. Mereka pikir lelaki tua itu kabur, ketakutan. Mereka salah. Jarod tak pernah kabur, ia hanya sedang memilih siapa yang akan mati lebih dulu. Di ujung terminal, sebuah motor tua berhenti perlahan. Dari balik helm hitam legam dan jaket kulit, keluar sosok yang sudah mulai jadi bisik-bisik mitos, tapi kini nyata. Jarod menurunkan standar motornya, lalu membuka helmnya. Wajahnya tenang, matanya gelap. Di tangannya tergenggam rantai baja yang melingkar seperti ular. Semua orang yang melihatnya langsung mundur perlahan, tanpa sadar. Suasana berubah mencekam. Alam seolah ikut menahan napas. 5 preman berdiri di depan sebuah angkot sambil tertawa-tawa memalak sopir. Salah satunya menendang dashboard karena sopir menolak memberikan uang. Namun tawa mereka berhenti seketika saat sebuah baut baja menghantam kaca belakang angkot dan menghancurkannya. Mereka menoleh. Di sana, berdiri Jarod, seperti malaikat maut yang datang tanpa pengumuman. Waktunya habis, ucapnya pelan, tapi terdengar jelas ke seluruh penjuru terminal. Tanpa menunggu, 2 preman menyerang. Jarod mengayunkan rantai baja, menghantam dada salah satu hingga terdengar suara tulang retak. Yang kedua dihantam helm ke mukanya hingga roboh. Sisanya mencoba kabur, tapi warga sudah mulai berkerumun. Mereka tak bisa lari kemana-mana. Jarod berjalan pelan menghampiri mereka satu persatu, menghajar tanpa belas kasihan, tanpa suara, tanpa emosi. Ia seperti sosok yang bukan lagi manusia, melainkan azab yang diturunkan khusus untuk orang-orang seperti mereka. Terminal Manggarai berubah menjadi ladang kekacauan. Orang-orang berlari, berteriak, namun tak ada yang berani mendekat. Seorang tukang parkir hanya bisa menggigil sambil berdoa, "Ya Allah, ini bukan Jarod, ini iblis yang turun ke bumi." Lina, yang berdiri di balik warung pecel, menutup mulutnya dengan tangan gemetar, menyaksikan orang yang selama ini ia panggil Pak Jarod berubah menjadi makhluk yang bahkan tak dikenali oleh nuraninya. Beberapa preman lain yang mendengar keributan datang berlari membawa kayu dan besi. 10 orang mengepung Jarod, tapi tak satu pun menyentuhnya. Jarod bergerak seperti badai, cepat, brutal, dan mematikan. Satu ditendang ke bawah kolong angkot, satu lagi dihantam siku ke tenggorokan. Dalam waktu 5 menit, semuanya tumbang. Tak satu pun berdiri, dan Jarod masih berdiri tegak, dadanya naik turun, napasnya tenang. Seolah tubuhnya dilatih untuk ini seumur hidup. Dari kejauhan, seseorang merekam kejadian itu dengan ponsel. Dalam waktu kurang dari 1 jam, video itu menyebar ke berbagai grup pesan gelap, forum-forum dunia bawah tanah, jaringan mafia, dan bahkan ke meja para bos besar. Dalam video itu, terdengar suara pelan dari Jarod yang berdiri di tengah puluhan tubuh tergeletak, "Aku belum selesai. Ini baru permulaan." Kalimat itu menyebar seperti kutukan. Di tempat lain, Thohir menyaksikan video itu di layar laptopnya. Tangannya mengepal, wajahnya tak lagi marah, tapi takut. Ia tahu, Jarod takkan berhenti di terminal. Ini bukan hanya tentang balas dendam. Ini tentang penebusan.
Dan penebusan dari seorang algojo, selalu dibayar dengan nyawa. Banyak nyawa. Terminal-terminal besar di Jakarta mendadak mencekam. Setelah insiden berdarah di Manggarai yang tersebar viral, bos-bos preman dari Kalideres, Kampung Melayu, hingga Grogol mulai saling kirim pesan. Mereka tidak bicara soal uang atau wilayah seperti biasa. Yang mereka bicarakan hanya satu nama, Jarot. Nama itu seperti hantu yang bangkit dari kubur. Banyak yang tak percaya, tapi setelah melihat video berdurasi 2 menit yang menampilkan lelaki tua menghajar belasan preman sendirian tanpa senjata api, tak satu pun dari mereka bisa tidur tenang. Di sebuah ruangan karaoke kelas atas yang telah disulap jadi markas rahasia, 4 bos terminal berkumpul. Duduk berhadapan, wajah mereka tegang. Di antara mereka, yang paling senior adalah Broto, penguasa terminal Kalideres yang terkenal tak punya belas kasihan. Dulu gue pernah dengar nama dia, Jarot, macan hitam, tapi gue pikir dia udah mati, gumam Broto sambil memutar gelas whisky di tangannya. Salah satu dari mereka menimpali, kalau dia udah hidup lagi, artinya, kita semua ada dalam daftar. Mereka memanggil Thohir melalui video call terenkripsi. Wajah Thohir muncul dengan sorot mata penuh tekanan. Dia nggak akan berhenti. Dia bukan mau kuasai wilayah. Dia mau bersihkan semuanya. Dia nggak akan negosiasi. Kalian pikir bisa kirim anak buah buat hadang dia? Lihat apa yang terjadi di Manggarai. Itu bukan peringatan, itu deklarasi perang, ujar Thohir dengan nada dingin. Kalau kita nggak satu suara, dia akan habisi kita satu-satu, dan warga malah akan menyambut dia sebagai pahlawan. Beberapa bos preman mulai resah. Mereka terbiasa berkuasa lewat ancaman, tapi kini mereka sendiri yang diburu. Bahkan anak buah mereka mulai ketakutan. Beberapa sudah kabur dari terminal, menghilang tanpa pamit. Muncul bisik-bisik bahwa Jarot bukan manusia biasa. Dia punya ilmu. Dia gak bisa mati, ujar salah satu kaki tangan preman yang menyaksikan langsung pembantaian di Manggarai. Ketakutan itu menjalar lebih cepat daripada perintah Thohir. Di sisi lain kota, Jarot berada dalam bengkel yang kini penuh alat perang, rantai baja, besi tajam, pelat baja, dan jeriken bensin. Ia bukan hanya menunggu mereka datang. Ia sedang bersiap menjemput mereka. Satu persatu, ia tahu mereka ketakutan. Dan itu bagus. Karena sebelum darah mengalir, rasa takut akan melemahkan mereka lebih dulu. Baginya, ini bukan sekadar balas dendam. Ini adalah pembersihan. Dan dosa-dosa para bos preman akan ditebus dengan kehancuran. Lina datang diam-diam membawa makan malam. Ia takut, tapi juga penasaran. Pak, bapak ini siapa sebenarnya? Tanyanya pelan. Jarot hanya menatapnya, lalu menjawab, aku orang yang terlalu lama membiarkan mereka berbuat semena-mena. Dan sekarang, aku orang yang tidak akan membiarkan satupun dari mereka bernapas tenang. Lina terdiam. Di hadapannya bukan lagi tukang bengkel ramah, tapi seorang lelaki yang memikul kemarahan ratusan orang kecil yang selama ini tertindas. Malam itu, Broto mendapat pesan misterius di ponselnya. Hanya satu kalimat, aku ingat kau. Dulu kau tertawa saat Ratna ditembak. Sekarang giliran aku tertawa. Broto berdiri, tubuhnya gemetar. Ia menoleh ke penjaganya dan berteriak, naikkan penjagaan. Gembok semua gerbang terminal, suruh anak-anak jaga 24 jam. Tapi jauh di dalam dadanya, ia tahu, gembok dan penjaga tak bisa menghentikan legenda yang telah kembali dari kubur. Dan di kejauhan, dari atas gedung tua tempat Jarot berdiri memantau terminal Grogol, mata tuanya memandang dalam. Senyum tipis muncul di wajahnya. Besok, satu lagi akan jatuh, bisiknya. Hujan pun mulai turun, seperti alarm alam, bahwa darah akan kembali mengalir di jalanan kota. Malam itu, terminal Kalideres mencekam seperti kota mati. Puluhan preman berjaga di tiap sudut, bersenjata tongkat besi, golok, bahkan senjata api rakitan. Broto, bos besar yang biasa duduk santai di ruangannya sambil menghisap cerutu mahal, kini memilih bersembunyi di dalam kantor pos tua yang dijadikan markas sementaranya. Ia tak bicara banyak, hanya menatap gelisah ke arah layar CCTV yang memperlihatkan setiap sudut terminal. Tapi tidak satu pun dari mereka sadar, bahwa mata Jarot sudah lebih dulu memantau mereka dari balik kegelapan. Jarot telah berada di dalam terminal sejak 1 jam lalu. Ia menyelinap lewat saluran gat, muncul di sela tumpukan ban bekas, lalu merayap seperti bayangan menuju tiang utama listrik. Ia tahu struktur terminal ini seperti punggung tangannya. Dulu,
Tempat inilah ia menyembunyikan mayat-mayat korban organisasi dalam masa jayanya. Kini, tempat yang sama akan jadi panggung kejatuhan seorang penguasa palsu. Tepat pukul 12 malam, aliran listrik terminal padam total. Semua CCTV mati, suasana berubah kacau, preman-preman mulai berteriak, panik. Beberapa mencoba menghidupkan genset, namun meledak kecil, Jarod sudah menyabotasenya lebih dulu. Dalam kegelapan itu, suara langkah kaki pelan mulai terdengar. Tap, 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 suara yang membuat jantung Broto berdetak lebih cepat. Ia tahu, itu bukan suara sembarang orang. Satu demi satu penjaga Broto ditemukan terkapar. Ada yang dihantam gagang palu di lutut, ada yang pingsan dengan mulut disumpal kain. Semua tumbang tanpa suara. Jarod bergerak seperti hantu, muncul dan menghilang tanpa bisa dilacak. Broto mencoba kabur lewat pintu belakang, tapi langkahnya terhenti ketika lampu darurat tiba-tiba menyala, dan sosok Jarod berdiri tepat di ambang pintu. Sudah lama ya, Broto, ucap Jarod pelan, seperti bisikan malaikat maut. Broto langsung mencabut pistol dari balik jaket dan menembak 2 kali. Dor, dor, tapi Jarod menghindar dengan gerakan tajam, lalu menghantam tangan Broto hingga pistolnya terlempar. Pertarungan brutal terjadi. Broto memang bertubuh besar dan pernah jadi petarung jalanan, tapi usia dan ketakutan membuat gerakannya lamban. Jarod menghajarnya habis-habisan, pukulan kerusuk, lutut ke dada, dan tendangan ke rahang. Tubuh Broto akhirnya terkapar, berdarah, tersandar di dinding. Ia meringis, tangannya gemetar memegang perut. Ampun, Rod, kita dulu satu kubu, ingat, ucapnya lemah. Tapi mata Jarod dingin. Dulu kau tertawa saat Ratna ditembak. Sekarang aku yang terakhir tertawa. Jarod mengangkat kunci roda, tapi tak menghantamkan ke kepala Broto. Ia hanya melemparkannya ke lantai, keras, sebagai peringatan. Kau akan hidup, tapi hanya untuk menyaksikan kejatuhan Thohir dengan matamu sendiri. Jarod berjalan, pergi perlahan, meninggalkan Broto yang merintih di lantai. Di luar, hujan mulai mengguyur deras. Warga sekitar yang mengintip dari kejauhan menyaksikan satu persatu preman terminal kabur ketakutan, berlari seperti tikus dari kapal yang tenggelam. Dan ketika mereka melihat Jarod keluar dengan tubuh penuh darah namun langkah tenang, mereka tahu, hari ini terminal Kalideres sudah berubah selamanya. Video tubuh Broto yang terkapar di sudut kantor menyebar cepat. Thohir menontonnya sambil menggertakkan gigi. Jarod mulai main kasar, gumamnya. Tapi ia tak sadar, ini belum apa-apa. Karena Jarod belum membunuh siapapun dari daftar utama. Ia baru memperingatkan, dan ketika macan hitam memberi peringatan, biasanya, badai besar menyusul tak lama kemudian. Namanya Darmo, tangan kanan paling loyal Thohir. Mantan kopral yang dipecat karena pembantaian sipil saat bertugas di luar Jawa, lalu beralih jadi algojo bayaran. Dialah orang yang selalu membersihkan jejak kotor Thohir, dari pembunuhan pejabat kelurahan, pemerasan proyek, hingga penyiksaan lawan politik di dunia gelap. Di dunia mafia, Darmo lebih ditakuti ketimbang Thohir sendiri. Jika Thohir adalah otak, maka Darmo adalah palu besi yang menghancurkan apapun yang diperintahkan. Tapi malam ini, palu itu akan retak. Setelah kekalahan Broto yang memalukan dan menyebar ke seluruh jaringan, Thohir mengutus Darmo untuk satu misi, bunuh Jarod. Bukan peringatan, bukan ancaman, tapi eksekusi langsung. Jangan tunggu malam, bakar bengkelnya, habisi dia sekarang, teriak Thohir. Darmo menerima perintah itu tanpa banyak bicara. Ia hanya mengangguk, mengambil senapan laras pendek dan pisau tempurnya. Dengan 5 orang anak buah pilihan, ia bergerak menuju Manggarai dengan keyakinan bahwa malam ini legenda akan mati. Namun saat mereka tiba, bengkel Jarod kosong. Sepi, dingin, dan tak berpenghuni. Hanya ada selembar kertas tergantung di pintu, kau datang terlalu telat. Aku sedang mencarimu. Seketika, anak buah Darmo panik. Mereka memeriksa sekitar, tapi suasana terasa aneh. Jalanan hening, lampu-lampu padam satu persatu, dan suara jangkrik tiba-tiba menghilang. Ini jebakan, gumam Darmo. Tapi sudah terlambat. Dari atap, granat asap meledak, dan dari balik kabut, muncullah Jarod, bukan dengan senjata api, tapi dengan 2 batang besi tajam di kedua tangan. Pertarungan brutal terjadi. Asap tebal, jeritan, dan benturan besi terdengar memenuhi lorong sempit di samping rel kereta. Jarod bergerak seperti bayangan. Satu anak buah Darmo tumbang dengan leher berdarah. 2 lainnya jatuh dengan tulang patah.
Tinggal Darmo dan satu orang lagi yang tersisa. Mereka saling bertarung habis-habisan. Pisau dan besi bertabrakan, peluh bercampur darah. Darmo mengerang, tubuhnya besar tapi gerakannya kalah cepat. Jarod menusuk kakinya, lalu membenturkannya ke tembok. "Gue nggak takut sama lo, Rod," teriak Darmo, mencoba bangkit dengan tubuh berdarah. Tapi Jarod hanya memandangnya tajam. "Lo salah, takut bukan pilihan. Takut itu insting terakhir sebelum mati." Dalam satu gerakan mematikan, Jarod menjatuhkan Darmo ke tanah dan menghantam bahunya hingga tak bisa bergerak. Ia menunduk di sampingnya dan berkata pelan, "Gue pengen lo sampaikan satu pesan ke Thohir, besok, dia yang akan jatuh." Jarod tak membunuh Darmo, ia hanya membiarkannya hidup dalam kehinaan, tubuh remuk, dan mental hancur. Petugas medis bawah tanah yang tiba 2 jam kemudian menemukan Darmo tergeletak dengan tulang bahu mencuat, dan pesan tertulis di dadanya dengan darah, satu persatu. Dunia mafia geger. Jika Darmo bisa kalah, siapa lagi yang bisa berdiri menghadapi legenda hidup itu? Thohir menyaksikan rekaman CCTV dari lorong sempit itu dengan wajah pucat. Jarod tak hanya menghajar, ia mengatur, menebar rasa takut dengan presisi, dan meninggalkan. Tanda seperti eksekutor profesional yang kembali bermain di medan lama. "Dia nggak berubah, bahkan lebih gila dari dulu," bisik Thohir. Untuk pertama kalinya sejak naik ke tampuk kekuasaan, ia benar-benar merasa ajalnya mungkin sudah dekat. Dan di atas atap sebuah gedung tua dekat stasiun, Jarod duduk mengasah pisau kecilnya. Angin malam bertiup pelan, dan suara rel kereta seperti bisikan takdir. Wajahnya tenang, matanya tajam. Besok adalah giliran Thohir. Dan kali ini, takkan ada ampun. Jakarta berubah. Jalanan yang dulu penuh suara preman kini sunyi. Terminal-terminal seperti kota mati. Tak ada lagi pungutan liar. Tak ada pemalakan. Dunia bawah mulai runtuh bukan karena perang antar geng, tapi karena satu orang, Jarod. Dan di tengah hancurnya tatanan itu, berdiri satu sosok yang paling ketakutan, Thohir Silintah. Dulu ia penguasa bayangan. Kini, ia tak lebih dari hantu yang bersembunyi di balik puluhan pintu besi, kamera CCTV, dan tubuh penjaga bayaran. Thohir tahu waktunya semakin habis. Setelah Darmo tumbang, ia kehilangan kepercayaan penuh pada anak buahnya. Ia ganti markas 3 kali dalam semalam. Tidur di bunker, lalu pindah ke apartemen sewa harian, lalu ke gudang di Priok. Tapi tak peduli sejauh apa ia sembunyi, pesan-pesan dari Jarod terus datang. Di bawah pintu, di cermin, bahkan di makanan, hanya satu kalimat, "Aku lebih dekat dari yang kau kira." Ketakutan itu menggerogoti kewarasannya. Sementara itu, Jarod bergerak dalam diam. Ia tak butuh pasukan, ia tak butuh senjata api. Yang ia miliki cukup, ingatan, peta lama, dan dendam yang membatu. Ia menyusup ke jaringan penyedia senjata Thohir, membakar gudang logistik, menyabotase sistem komunikasi, dan menyuap orang dalam untuk memotong suplai dana. Perlahan tapi pasti, Thohir tak hanya diburu secara fisik, tapi dicekik dari dalam. Di lorong sempit belakang terminal Blok M, Jarod bertemu dengan seseorang dari masa lalu, Bang Karni, mantan pejuang terminal yang kini jadi pemilik warung sederhana. "Lo beneran kembali, Rod?" tanya Karni dengan mata berkaca-kaca. Jarod hanya mengangguk. "Lo masih punya utang darah, Bang. Waktu itu lo gak cegah Ratna ditembak." Karni tertunduk, menggigit bibir. "Gue takut, Rod, gue kira lo mati. Tapi sekarang lo balik, dan lo bawa badai." Satu persatu kaki tangan Thohir mulai menyerah. Beberapa kabur keluar kota, beberapa lainnya malah datang ke bengkel Jarod, bersimpuh minta ampun. Tapi Jarod bukan hakim, ia bukan pemaaf. Ia hanya lewatkan mereka, dengan tatapan yang cukup membuat mereka tak bisa tidur seumur hidup. Satu preman veteran yang dulu ikut bakar rumah Ratna, ditemukan gantung diri setelah menerima foto dirinya tidur dari nomor tak dikenal. Tak ada jejak, hanya teror. Thohir mencoba menghubungi jaringan mafia luar kota, Lampung, Surabaya, bahkan Batam. Tapi tak satu pun dari mereka ingin terlibat. Mereka semua tahu siapa Jarod sebenarnya. Bahkan bos Batam hanya menjawab singkat, "Kalau macan hitam yang bergerak, itu urusan pribadi. Kami gak ikut campur." Kalimat itu menghantam Thohir lebih keras dari pukulan manapun. Ia kini benar-benar sendiri. Malam itu, Thohir duduk di ruangan gelap, ditemani secarik foto lawas, foto saat ia
Jarod, dan Ratna masih muda, tersenyum dalam sebuah pesta kecil di masa lalu. Ia meremas foto itu, wajahnya penuh amarah, tapi juga ketakutan. Apa lo maunya, Rod? Mau gue mati? Mau gue ngaku? Mau lo siksa gue kayak Darmo? Teriaknya ke dinding kosong, tapi tak ada jawaban. Hanya suara angin dari jendela yang terbuka, dan sebuah pisau kecil yang tertancap di lantai. Pisau itu tidak ada tadi pagi. Tak ada yang tahu kapan ditaruh. Tapi Thohir tahu siapa yang menaruhnya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Thohir benar-benar menangis. Bukan karena sakit, tapi karena ia tahu, pria yang ia hianati, kini lebih dari sekadar manusia. Ia adalah kutukan, dan kutukan itu kini hanya sejengkal dari tengkuknya. Hujan turun deras mengguyur Jakarta malam itu. Langit seolah meratap, dan jalan-jalan basah dipenuhi bayangan kelam. Di tengah kota, sebuah gedung tua bekas bioskop yang sudah puluhan tahun ditutup kini berdiri terang. Lampu-lampu tua menyala kembali, seperti panggung yang menanti lakon terakhir. Di depan pintunya, terpampang tulisan besar dengan cat merah, "Thohir, mari kita selesaikan." Di sini, di mana semuanya dimulai. Thohir menatap tulisan itu dari dalam mobil. Tangannya gemetar, keringat dingin mengalir di pelipis. Di jok belakang, dua penjaga bersenjata lengkap menunggu perintah. Tapi Thohir tahu, malam ini tak bisa diselesaikan dengan senjata. Ia tidak sedang menghadapi musuh biasa. Ia sedang berhadapan dengan masa lalunya sendiri, dosa yang sudah ia kubur dalam-dalam, tapi kini bangkit sebagai algojo. Dengan langkah berat, Thohir memasuki gedung tua itu. Ruangan gelap, bau debu dan besi tua menyambut. Namun di tengah panggung utama, berdiri satu kursi kayu, dikelilingi lilin-lilin kecil yang menyala redup. Dan di atas kursi itu, tergantung potret Ratna, dengan bekas lubang peluru di bagian dada. Di bawahnya, tulisan menyayat hati, "Kau menembaknya. Tapi yang mati bukan hanya dia. Aku juga ikut mati. Sekarang, giliranmu." Jarod muncul dari bayangan, perlahan, tanpa suara. Jaket kulit hitamnya basah kuyup, matanya menyala tajam dalam cahaya lilin. "Kita bertiga dulu bersahabat, ingat?" ucapnya datar. "Tapi kau rusak semua, karena ambisi, karena tamak. Kau bukan hanya bunuh Ratna, kau bunuh aku. Tapi sekarang, aku kembali. Dan malam ini, kau tak bisa kabur lagi." Thohir hanya terdiam, matanya berkaca-kaca, antara takut, malu, dan marah. "Thohir," lanjut Jarod, suaranya semakin berat, "kau pikir aku kembali cuma buat membunuhmu? Tidak, aku kembali untuk memperlihatkan ke semua orang, betapa busuknya kau. Aku mau semua yang dulu percaya padamu tahu, bahwa kau bukan raja. Kau cuma pengkhianat yang memotong leher temannya sendiri demi duduk di singgasana." Thohir berteriak, "Gue ngelakuin itu karena lo lemah. Lo mau cabut, ninggalin semua. Lo bukan pejuang." Mereka bertarung, tidak dengan senjata api, tapi tangan kosong. Sebuah duel dua orang yang pernah bersahabat, kini berubah jadi dua musuh bebuyutan yang saling ingin menghancurkan. Tinju menghantam wajah, lutut membentur rusuk. Tapi meski tubuh Thohir lebih muda dan bertenaga, Jarod bertarung dengan kekuatan yang lahir dari luka, dari kehilangan. Dan itu, kekuatan yang tak bisa dikalahkan oleh otot. Akhirnya, Jarod menjatuhkan Thohir ke lantai panggung yang basah oleh darah dan hujan yang bocor dari atap. Ia berdiri di atas tubuh musuh lamanya, mengangkat besi panjang yang ia bawa. Tapi ia tak menghantamkannya, ia hanya menatapnya dalam-dalam, lalu berkata, "Aku bisa membunuhmu sekarang. Tapi kematianmu takkan cukup untuk membayar semua yang kau ambil dariku. Maka kau akan hidup, tapi sebagai pecundang, sebagai orang yang kalah oleh bayangannya sendiri." Jarod meninggalkan gedung itu tanpa menoleh. Di belakangnya, Thohir tergeletak tak berdaya, tubuhnya remuk, harga dirinya hancur. Dan kota pun tahu malam itu, panggung kematian sudah ditutup. Tapi lakonnya belum selesai, karena keadilan bukan soal siapa yang mati, tapi siapa yang mampu hidup membawa beban semua luka yang pernah ia buat. Berita tentang Thohir yang terkapar di panggung gedung tua menyebar seperti badai. Dalam waktu kurang dari 24 jam, dunia bawah tanah Jakarta gempar. Video dan foto-foto tubuh babak belur Thohir tersebar di berbagai grup pesan gelap. Tak ada yang tahu siapa yang merekam, tapi semua tahu siapa pelakunya, Jarod. Sosok yang dulunya hanya dianggap tukang bengkel tua, kini dicatat sebagai eksekutor.
Legendaris yang menjatuhkan satu persatu bos kriminal ibu kota. Terminal Kalideres, Kampung Melayu, Pulau Gadung, Grogol, semua titik yang dulunya sarang pemalakan kini sepi dari preman. Mereka melarikan diri, membakar jaket geng mereka, mengganti identitas, bahkan ada yang menyerahkan diri ke polisi dengan harapan dijebloskan ke penjara agar aman dari amukan Jarot. Dunia bawah yang selama ini berdiri di atas uang haram, darah warga kecil, dan teror jalanan, runtuh dalam diam. Warga kecil mulai keluar dari persembunyian. Para sopir angkot yang dulu harus menyisihkan 20.000 sehari untuk uang keamanan, kini bisa menarik napas lega. Pedagang kaki lima tak lagi ditendang lapaknya hanya karena tak mau setor. Bahkan ibu-ibu penjual gorengan di dekat stasiun bisa berjualan hingga malam tanpa takut ada tangan-tangan gelap yang menarik paksa uang recehnya. Sebuah ketenangan yang sudah lama hilang, akhirnya kembali. Lina, dari balik warung pecelnya, hanya bisa menatap bengkel yang kini dipenuhi bunga dan ucapan terima kasih. Tak sedikit warga yang datang membawa makanan, karangan bunga, bahkan sekadar menaruh foto-foto keluarga sebagai tanda syukur. Tapi Jarot tak ada di sana. Ia sudah pergi, entah kemana. Dia datang bukan untuk tinggal, bisik Lina sambil tersenyum tipis. Dia datang untuk menyapu bersih, lalu menghilang seperti bayangan. Di markas polisi pusat, Kepala Satuan Reskrim hanya bisa menghela napas panjang. Kalau semua pembersihan dilakukan seperti ini, mungkin kita gak akan punya pekerjaan, gumamnya sambil memandangi papan intelijen yang dulu penuh foto preman besar, sekarang tinggal kosong. Tak ada bukti resmi keterlibatan Jarot, tapi mereka tahu, dan diam-diam, mereka menghormatinya. Karena apa yang tak bisa ditegakkan dengan hukum, telah ditegakkan oleh tangan yang patah karena kehilangan. Namun, kota ini belum sepenuhnya bersih. Beberapa preman tua, bos lama, dan jaringan lama mulai merapat kembali dari luar kota, mencoba mengambil celah. Tapi mereka ragu, karena nama Jarot masih hidup di lorong-lorong, di pintu-pintu terminal, di cerita para sopir dan pedagang. Bahkan anak kecil di warung kopi kini bermain sambil berkata, "Awas, nanti dipukul Pak Jarot loh." Sosoknya telah menjelma mitos, legenda yang disebar bukan oleh ketakutan, tapi oleh harapan. Di sebuah masjid kecil di pinggiran kota, seorang pria tua mengenakan sarung lusuh tengah mengimami salat subuh. Di belakangnya, hanya ada 3 makmum. Tapi ketika ia menoleh, wajah itu tak asing. Luka lama di pipinya, mata tajam tapi tenang. Ya, itu Jarot. Ia kembali jadi orang biasa, mungkin untuk sementara. Karena ia tahu, tugasnya belum selesai. Masih banyak yang harus dijaga. Tapi untuk saat ini, ia hanya ingin bersujud. Dan di langit Jakarta yang mulai cerah, burung-burung terbang rendah, menyambut pagi yang berbeda. Pagi tanpa pungli, tanpa teriakan preman, tanpa wajah-wajah licik yang dulu menguasai sudut kota. Kota ini, perlahan mulai bersih. Bukan karena hukum, tapi karena seseorang memilih bangkit, dan menghadapi masa lalunya. Sudah sebulan berlalu sejak nama Jarot mengguncang Jakarta. Warga mulai menjalani hari-hari tanpa rasa takut. Sopir angkot tak lagi menyembunyikan uang di sol sepatu, pedagang kaki lima tak lagi membawa pisau kecil untuk berjaga-jaga. Bahkan para anak muda mulai merapikan lapak jualannya sendiri tanpa gangguan. Di Terminal Manggarai, seseorang menempelkan poster kecil bertuliskan, "Terima kasih, Jarot." Kota ini tak akan lupa. Namun, sosok itu sendiri tak pernah terlihat lagi. Bengkelnya tetap terkunci, tak ada suara mesin, tak ada aroma oli. Tak ada lelaki tua dengan mata tajam dan tangan kasar. Orang-orang bertanya kemana perginya. Ada yang bilang ia pindah ke desa tempat Ratna dimakamkan. Ada pula yang bilang ia ke luar negeri. Atau bahkan bersembunyi karena dikejar jaringan baru. Tapi sebagian percaya, ia masih ada. Di antara mereka, hanya tak ingin dikenal. Lina masih membuka warung pecelnya, kini lebih ramai dari biasanya. Namun setiap pagi, ia menyiapkan 1 piring tambahan. Diletakkan di sudut bangku kayu, tempat Jarot biasa duduk. Tak pernah dimakan, tapi tak pernah absen. Kalau suatu hari dia kembali, dia pasti lapar, ucapnya ringan kepada seorang anak kecil yang bertanya. Tapi di balik senyumannya, ada kerinduan yang tak pernah selesai. Thohir, ia masih hidup, tapi bukan lagi siapa-siapa. Tubuhnya lumpuh sebagian, wajahnya rusak, dan mentalnya hancur. Ia hidup dalam rumah sakit jiwa kelas bawah, tanpa penjaga, tanpa gengsi. Tak ada yang menghormatinya lagi.
Bahkan mantan anak buahnya pun kini bekerja serabutan. Dunia yang dulu tunduk padanya, kini meludahinya. Dan setiap malam, ia berteriak-teriak menyebut satu nama yang tak henti menghantui, Jarod, Jarod, ampun. Polisi dan media pernah mencoba mengangkat kasus ini ke publik, tapi tak ada yang bisa membuktikan apapun. Bukti-bukti lenyap, saksi bungkam, dan rekaman-rekaman rusak misterius. Seolah kota ini melindungi Jarod. Seolah semua warga memutuskan untuk menyimpan nama itu sebagai rahasia bersama. Sebuah kode kehormatan dari mereka yang selama ini ditindas. Di pinggir hutan kecil dekat perbatasan kota, seorang lelaki tua tinggal di rumah kayu sederhana. Ia berkebun, memelihara ayam, dan sesekali memperbaiki mesin traktor petani desa. Anak-anak memanggilnya Pak Jaro. Mereka tak tahu siapa dia. Tapi setiap kali ia mengasah pisau, mata tuanya menatap jauh ke arah kota, seolah menanti sesuatu. Atau seseorang. Jarod tahu, kedamaian tidak abadi. Dunia akan berputar, dan gelap akan kembali muncul dari celah-celah yang lengah. Tapi ia siap. Ia tak mencari pujian. Ia bukan pahlawan. Ia hanya lelaki yang pernah kehilangan, dan memutuskan untuk tidak diam. Dan jika suatu hari Jakarta kembali menangis karena tirani, ia tahu langkah kakinya akan memanggilnya pulang. Dan hingga hari itu tiba, ia akan terus menghilang dalam diam. Seperti bayangan, seperti legenda, seperti nama yang hanya diucapkan dalam bisik-bisik, tapi tak pernah benar-benar mati.